Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namaku Niamatul Ar-Rasyid dengan NIM 11011. Di video ini aku akan mengkonfigurasi sebuah routing statik dengan dua router mikrotik dan dua PC. Di sini ada dua router yang saling tersambung. Jadi router satu kita sambungkan dari Ether 4 ke Ether 1 router 2. Nah, untuk IP konfigurasi Ether 4 adalah 192.168.1.1 dan router 2 akan mempunyai IP 192.168.1.2 agar bisa terkoneksi ke router 1. Lalu di port Ether 2 diberikan IP 111 untuk menjadi gateway untuk PCA dengan IP 100.102. Lalu PCB-nya itu IP-nya 202 akan tersambung ke port Ether 2 di router 2 dengan IP 200.201. Oke, jadi di Winbox ini pertama kita buka IP address. Lalu seperti di topologi nih, kita atur IP untuk gateway PCA-nya itu 101. Ini router pertama ya. IP-nya itu 100, 100, 100, 100, 109. Dan interface-nya itu tadi itu di Ether 2. Oh iya, aku lupa. Kita pertama kasih nama untuk routernya dulu ya, dengan ke identity sini. Aku kasih nama satu dan lalu input. Nah, kedua itu di Ether 4 ya kan. Ether 4 itu IP-nya itu 192.168 1 slash berapa itu? Slash slash 24 berarti ya. Aku kasih slash 24 aja. Oke. Setelah itu kita akan ke put ke apa sih namanya? Ke bagian put ya kan. Lalu ininya akan kita tembak ke 200 titik 200 titik 200 titik 2 slash berapa itu slash 29 eh hilang oke 200 200 200 titik 2 slash 29 lalu gateway-nya itu adalah IP dari router 2 langsung 2 titik 1 titik 2 lalu aku apply network address apa yang salah di sini jadi tidak bisa slash ya jadi harus gini jadi kan aku lakukan seperti itu lalu klik oke nah jadi ini untuk konfigurasi routingnya ya oke selanjutnya kita akan ke router kedua. Oke, sekarang kita ada di router kedua dan ini adalah Winbox sama Windows untuk router kedua. Pertama kita akan connect untuk login. Lalu kita tutup dulu ini konfigurasi sebelumnya. Oke. Pertama kita ke sistem, ke identity, lalu kita beri nama router 2. Nah, itu kita atur IP address untuk router agar bisa tersambung ke router 1 dan untuk membuat gateway untuk PCB ya. Yang pertama tuh untuk terminal router 1 kita kasih IP 192.168.1.2. Router 1 adalah router 1. Lalu kita enggak, kita tambahin lagi satu IP yaitu 200.200.200.1/29 untuk gateway PCB router 2. Lalu kita ke route, lalu kita route ke PC pertama. Oh ya, ini aku lupa kasih slash. Oke, kasih slash. Oke, 24 ya. Terus ininya adalah 128.1.1. Apply table. Nah, lalu kita tambahkan lagi gateway-nya PCI yaitu 100, 100, 100, 1 dan destination address adalah 100, 100, 100, 2. Ya, begitu. Lalu selanjutnya yang kita akan lakukan adalah melakukan ping. Jadi selanjutnya. Oke, jadi pertama untuk mengkonfigurasi PCA kita akan membuka yang namanya control panel. Lalu klik network internet, network connection center, lalu ke change router setting, lalu ke internet 2. Lalu kita klik properties, atau kita klik internet protocol version 4. IP address-nya kita atur ke sesuai topologi yaitu 100, 100, 102. Dan satu masnya itu adalah 255, 25, 255, 248 dan level gateway-nya ada 100, 100, 101. Lalu kita akan klik OK. Dan apakah akan dapat IP-nya dan dapat. Oke, baiklah. Sekarang kita akan mengkonfigurasi IP untuk PCB. Pertama kita ke properties, ke Internet Protocol version 4, lalu kita use the following IP address. IP address adalah 200, 200, 202. Satu pasnya adalah 255, 255, 255, 208, dan default gateway-nya adalah 200, 200, 201. Nah, klik OK, lalu close. Oke, jadi karena kita sudah mengkonfigurasi IP untuk PCA, sekarang kita akan melakukan testing dengan CMD. Jadi pertama akan ping ke router 2, lalu kita akan ping ke PCB. Ini router 2, ini ada IP-nya itu tadi 192.168.1.2. Dan barisan reply ini artinya barisan terkoneksi ke router 2. Lalu kita tes lagi ping ke PCB 200, 200, 200, 200. Dan barisan reply juga, berarti ini konfigurasinya telah berhasil. Oke, sekarang kita akan membuka CMD. Lalu kita akan melakukan ping ke router pertama, yaitu ping 192.168.1.1. Dan barisan reply ini artinya barisan router koneksi ke router pertama. Lalu kita ping lagi ke IP PCA. Dan barisan reply juga ya. Berarti berhasil terkoneksi PCA dan PCB. Jadi untuk itu saja untuk konfigurasi di topologi ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan topologi kedua. Baiklah, pertama ini ada topologi kedua dan topologi kedua ini kita menyambungkan internet ke router pertama.
Dan Ether pertama akan mendapat IP dari sumber jaringan internet ini dengan DHCP client. Lalu di Ether pertama, port Ether 2 interface-nya diatur dengan 192.168. Dan ini akan menjadi gateway untuk PC A. Lalu di port Ether 3 itu akan diberi interface 192.169.20.1.8. Dan ini akan menjadi gateway untuk PC B. Lalu untuk PC A akan melakukan uji coba browse pada website Google Classroom, dan untuk PC B akan melakukan uji coba browse pada website Microsoft.com. Nah, lalu di port Ether 4 router 1 akan disambungkan ke router 2. Nah, untuk port Ether 4 di router 1 ini diberikan IP address 172.169.100/29. Lalu di router kedua ini kan router 1 terhubung ke router 2 melalui router Ether 4, dan router 2 menyambung ke Ether 4 ini melalui Ether 1. Jadi di Ether 1 kita kasih IP yang satu grup dengan Ether 4 ini, yaitu 172.169.102/29. Dan di router 2 juga sama kayak router pertama, kita berikan IP gitu untuk PC C dan D. Dan untuk di router 2 pada port Ether 2 sebagai gitu PC C diberikan IP 192.169.30.1/108. Lalu untuk di port Ether 3 diberi IP address 192.169.40.1/8 sebagai gateway untuk PC D. Lalu PC C akan melakukan uji coba browsing ke website Metacat, dan PC D akan melakukan uji coba browsing pada unit prosesmulia.ck.net. Lalu kita juga melakukan uji coba ping dari PC A ke PC C dan D, lalu PC B ke PC C dan D. Lalu sebaliknya juga kita akan melakukan uji coba ping pada PC C ke PC A, lalu PC C ke PC B. Begitu juga dengan PC D. PC D akan melakukan uji coba ping ke PC A dan uji coba ping dari PC D ke PC B. Jadi begitu penjelasannya. Baiklah, saat ini kita sedang terhubung ke router pertama. Jadi pertama kita akan langsung connect aja ya. Lalu kita akan beri identity. Ya, berarti kita ke sistem. Lalu kita ke identity. Lalu kita beri nama identity adalah router 1, 24.11.11. Router 14.11 ada info. Selanjutnya kita akan ke IP DHCP client. Lalu kita tambah, lalu kita pilih interpreter 1, lalu klik apply. Lalu oke, dan dia akan searching sampai dapat IP address. Nah, sudah dapat IP address-nya, selanjutnya kita akan ke IP addresses. Lalu kita tambahkan IP untuk interface port Ether 2 dan Ether 3. Untuk Ether 2 itu adalah 192.169.10.1/8. Dan ini Ether 2. Lalu untuk Ether 3 adalah 192.169.20.1/10.28 dengan interface-nya adalah Ether 3. Lalu kita akan tambah lagi untuk Ether 4. 172.169.100.1/29. Dan ini adalah untuk Ether 4. Lalu selanjutnya, kita ke IP ke DNS untuk menyalakan allow remote request. Klik OK. Lalu kita ke IP ke firewall, lalu kita ini ya, ke tab NAT. Nah, di tab NAT ini kita klik tambah, lalu actionnya kita pilih masquerade, lalu kita ke tab general, lalu aktif versi Ether 1, mungkin internet atau DHCP server. Nah, kita close, dan ini sudah berfungsi semua. Saja kita akan route, dan aku menambah routing ke ini, ke port Ether 2 dan 3-nya di router 2, yaitu 192.168.0.1 dan gitunya adalah 172.169.100.2 ya kan. Reply oke. Dan ini belum ada karena aku kan belum konfigurasi PC 2 ya. Kalau kita ke desktop lagi, yang ini adalah 192.169.100.1. Lalu gitunya adalah 192.169.100.2. Oke, file lalu oke. Dan ini Google kan disable karena udah beras, karena kita udah terhubung ke ini apa sih namanya itu, router 2 yang disable. Oke, jadi untuk router pertama itu aja. Selanjutnya kita akan ke router kedua ya. Oke, sekarang kita ada di router kedua dan langsung aja connect ya. Oke, kita close dulu window ini, lalu kita beri identity dengan router 224.11.11 sama seperti router pertama. Lalu kita langsung ke IP address, kalau kita tambah IP address untuk router kedua itu 172.169.100.2/29. Interface adalah Ether 1, kita klik apply, lalu oke, lalu tambahkan untuk port interface Ether 2 dan 3 di router 2, yaitu 192.169.30/28. Dan interface adalah Ether 2. Dan kita lanjut ke Ether 3, 192.169.40/10/8. Lalu interface adalah Ether 3. Nah, setelah itu kita akan ke IP, ke IP route, lalu akan kita tambah routing ke router pertama. 169.100.1. Ini adalah routingnya. Gitunya. Lalu kita tambahkan lagi untuk ke PC A dan PC B. Ya gitunya. Gitunya itu 172.169.100.1. Tapi destinasinya adalah 192.169.10.1. Oke, lalu 192.168.20.1. Gitunya juga sama 192.169.100.1. Ya, begini. Setelah itu kita ke IP, ke DNS, lalu kalau misalnya kita on servernya ini akan posisi juga dengan IP Ether 4 di router pertama tadi itu 172.169.101. Klik apply, lalu oke. Lalu kita akan ke IP ke firewall, lalu kita akan tambah, dan juga Ether 1 dan actionnya adalah masquerade. Oke, jadi untuk router kedua ini adalah fase sudah selesai. Kita mungkin akan coba tes ping juga ya, ping ke terminal. Kita di terminal akan ping ke
Pertama kita ke pertama, ya ini, nah Barcel terhubung. Sekarang kita coba ping ke modem yaitu 192.168.1.1. Dan bisa juga. Artinya harusnya kita kalau ping ke google.com juga bisa reply ya. Nah, bisa reply. Jadi udah terkoneksi internet router kedua. Baiklah, sekarang kita akan mengkonfigurasi PCA dan cara itu sama seperti di tutorial pertama. Kita masuk ke control panel, change router setting, lalu kita buka internet kita ya kan. Apa itu konfigurasi settingan internet kita, lalu kita klik properties. Lalu kita klik internet protocol version 4, lalu kita use following IP address. IP address-nya adalah 192, 169, 10, 2. Satu masnya itu akhirnya itu adalah 240. Tadi sebelumnya kan 248, 199, dan ini adalah 240 karena ini adalah 128. Lalu untuk itu adalah 192, 199, 10, 1. Dan DNS servernya juga sama. Lalu kita akan klik OK. Lalu kita akan close. Baiklah, sekarang kita sedang berada di PCB dan akan kita atur juga untuk IP address-nya. Sama seperti di PCA tadi ya. Dan untuk PCB, itu IP-nya adalah 192.169.22. Tapi masnya itu sama kayak PCA. Dia akhirnya 240. Dan default gateway-nya itu 192.169.21. Dan DNS-nya juga 192.169.21 ya. Kita klik OK. Dan dia langsung dapat networknya ya di sini. Kita tinggal tunggu apakah udah berhasil tersambung ke internet atau tidak ya kan. Dan berhasil tersambung, berarti ini sudah berhasil. Baiklah, sekarang kita sudah berada di PC C dan sama saja di PC A dan B kita membuka control panel, lalu network and sharing center, lalu C1 tersetting. Lalu kita klik internetnya, kita klik properties, lalu kita atur IP-nya ke 192.169.31. 32. Maaf tadi aku salah ketik. 25, lalu 240 ya, karena ini adalah 255, adalah /28. Lalu untuk gateway adalah 192.169.31. Prefer DNS juga sama, 192.169.31. Lalu kita klik OK. Baiklah, sekarang kita berada di PCB. Dan sama seperti C, B, dan A, kita buka control panel, network sharing center, lalu C1 setting, lalu kita ke pencet internet yang terkoneksian, lalu kita properties, lalu ke internet protocol server, lalu kita atur IP-nya sesuai dengan topologi. 192, 169, 42, dan satu mas adalah 40, 240, karena satu mas ini adalah satu mas 11/28. Dan ini 192, 199, 41 sebagai gateway, dan saya berikan IP gateway juga. Oke, kita klik OK. Baiklah, sekarang kita akan menguji PCA dengan cara melakukan ping dengan CMD. Pertama, ping ke internet gateway. Oke, baru reply. Kedua, ping ke default gateway. Dan baru reply juga. Lalu kita ping ke PCC. Oke, terkoneksi ya. Close. Baiklah, sekarang kita akan ping ke PCD, itu 40.2. Dan baca reply. Nah, setelah melakukan ping, selanjutnya kita akan membuka Google Chrome untuk membuka website. Dan pertama, untuk membuka website, apa sih namanya itu? Oh ya, website classroom.google.com. Nah, saat ini terbuka kan? Terbuka di Google Classroom, berarti ini udah terkoneksi ya untuk PCA. Silakan melalui tersebut CMD. Pertama ping 192, klik 188, klik 1. Oke, bisa reply, lalu ping ke modem ke router 1 ya kan. Dan bisa reply juga, lalu kita ping ke default gateway-nya yaitu di 1 dan berhasil reply lagi. Lalu kita ping ke PC check, berhasil reply. Baiklah, sekarang kita akan ping ke PCD. Dan berhasil terkoneksi dengan cara reply ya kan. Lalu selanjutnya kita akan membuka website teams.microsoft.com. Dan berhasil terbuka ini sepertinya. Oke, masih loading ya. Nah, udah kita masuk ke halaman login, berarti ini udah berhasil ya, terkoneksi ke websitenya. Maka sekarang aku sedang berada di PCC dan aku akan langsung mencoba ping menggunakan CMD. Kita akan ping ke ini internetnya, internet gateway yaitu ini. Lalu ke default gateway, itu gateway-nya itu kalau nggak salah. Oke, berhasil juga 192.169.31. Kita tes ping ke PCA. Oke, dan berhasil. Oke, setelah itu kita akan melanjutkan ping ke PC B. Dan berarti reply, jadi ini berhasil terkoneksi ya untuk PC ini. Lalu selanjutnya kita akan tes browsing ke website netakad.com. Dan berhasil terbuka, jadi konfigurasi yang berhasil untuk PC C. Baiklah, sekarang aku sedang berada di PCD dan yang akan kulakukan adalah membuka CMD. Jadi kita akan ping ke internet gateway. Satu-satu ya kan, dan berhasil mereply. Lalu ping lagi ke ini router 1. Dan berhasil lagi, lalu kita coba ping ke default gateway-nya. Oke, berhasil juga. Lalu kita ping ke A, PC A. Oke, berhasil juga. Oke, ping ke PC B itu 192.169.20.2. Dan bisa reply, berarti sudah terkoneksi. Selanjutnya kita akan browsing ke
Universitas Mulia Siakat ya. Universitas Mulia Siakat.net. Oke, gambar sel terbuka ya. Jadi ini sudah selesai konfigurasinya. Jadi untuk PCD telah berkoneksi dan bisa berjalan dengan baik. Jadi itu saja. Terima kasih.